Saudara Anda menyaksikan Kompas Bisnis masih bersama saya Putri Oktaviani. Meredam kemarahan kelas menengah yang upah realnya jauh di bawah pertumbuhan ekonomi. Angka tabungan yang tergerus, lapangan pekerjaan formal sulit didapat. Menteri Keuangan Sri Mulyani janji tidak akan menaikkan pajak tahun depan, meski program prioritas Prabowo Gibran sangat banyak. Tidak ada ekonomi yang dirilis pemerintah yang tak cantik. Semua data ekonomi klaim era Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming diumumkan secara gagah berani. Ekonomi tumbuh, kemiskinan turun, inflasi terkendali, rojali rohana cuma rumor. Ketika angka berkali-kali sulit dirasionalisasi oleh realitas, pecahlah aksi protes. Kelas menengah marah dan merealisasikan perlawanan dengan meriuhkan jalanan Jakarta dan kota-kota lain di penjuru Indonesia. Mereka memprotes ketimpangan. Semua tuntutannya sudah jelas dari sini. 17 tuntutan rakyat, transparansi, reformasi, empati. Ada 17 jangka pendek, 8 jangka panjang. Di mana ada 12 tuntutan yang sudah kami konsolidasikan, yang mana diantaranya adalah kita menuntut DPR agar mempercepat untuk RUU perampasan aset, di mana hari ini mereka digaji dengan tinggi, tapi kebijakan-kebijakan yang harusnya pro terhadap rakyat dia tidak lakukan. Namun mereka mempercepat RUU yang pro terhadap oligarki sehingga mementingkan kepada oligarki itu sendiri. Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) bilang solusi dari kondisi ekonomi tak baik-baik saja ialah reformasi fiskal sekaligus alokasi anggaran yang transparan. Rentetan demonstrasi yang kita saksikan hari-hari ini mencerminkan apa yang disebut sebagai Chilean paradox. Ketika di atas kertas ekonomi terlihat stabil, tetapi di lapangan masyarakat merasa terhimpit oleh ketidakadilan struktural. Di Indonesia, paradoks itu tampak jelas. Harga kebutuhan pokok melambung, lapangan kerja terancam, dan jutaan pekerja platform digital maupun manufaktur masih hidup dalam ketidakpastian. Kematian tragis seorang ojek online bernama Afan Kurniawan menjadi simbol tentang rapuhnya perlindungan negara terhadap 4,6 juta pekerja gig ekonomi. Sementara data PHK di sektor manufaktur juga sudah menembus 43,5 ribu orang hanya dalam 7 bulan terakhir. Sebagai lembaga think tank independen, INDEF bersama KOR Indonesia dan The Prakarsa menilai demonstrasi ini bukan sekedar letupan spontan, tetapi alarm keras atas kegagalan fundamental pengelolaan ekonomi. Tindakan represif aparat hanya akan memperburuk citra pemerintah. Solusinya bukan gas air mata, tapi reformasi fiskal yang adil dan transparan, realokasi belanja negara dari yang bersifat konsumtif menuju belanja yang dapat menciptakan lapangan kerja, serta regulasi setingkat undang-undang untuk melindungi pekerja digital. Hanya dengan langkah-langkah konkret itu, stabilitas sosial ekonomi bisa dipulihkan, dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah bisa diperbaiki. Demo yang terjadi di sejumlah daerah bukanlah dari kalangan bawah, melainkan kelas menengah yang makin sulit di tengah kondisi ekonomi sulit. Ekonom UI, Jahin F. Reski bilang, daya beli dan kenaikan upah pun tak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh di bawah 2%. Jadi memang satu hal yang kita perlu akui adalah yang namanya protes itu kan berarti ada konsekuensi dari suatu kejadian. Jadi nggak ada asap kalau nggak ada api gitu. Nggak ada asap karena api. Nah, satu hal yang mungkin menjadi concern adalah ada banyak aspirasi mungkin masyarakat yang selama ini kurang didengarkan oleh pemerintah. Jadi misalnya kalau kita punya, kalau seorang itu protes kan dia either tantrum atau dia nangis gitu. Nah sekarang mungkin masyarakatnya lagi tantrum nih terhadap banyak kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Tadi kita perlu memikirkan bagaimana caranya agar masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah yang merasa diabaikan oleh pemerintah itu bisa diperhatikan dengan lebih baik. Ini kan kalau kita melihat yang demo bukan kelompok bawah nih Mas Bremana. Mereka adalah kelompok-kelompok kelas menengah yang mungkin selama beberapa periode terakhir merasa memang hidupnya lagi sulit gitu. Dan kita juga tahu harga sembako masih mahal ya, beras masih cukup mahal. Jadi ketika nanti urusan perut, urusan kebutuhan sehari-hari itu tidak bisa dipenuhi oleh masyarakat, akanlah muncul hal yang kita takutkan seperti ini. Satu hal juga yang mungkin perlu saya tambahkan, kalau terkait dengan daya beli, upah masyarakat kita itu nggak tumbuh signifikan. Jadi paling secara real
dalam 5 tahun terakhir upah kita itu tumbuh di bawah 2%. Ya. Meredam kemarahan kelas menengah, Menteri Keuangan Sri Mulyani janji tarif pajak tidak naik di 2026. Sisi pendapatan negara, karena kebutuhan negara dan bangsa begitu banyak, maka pendapatan negara terus ditingkatkan tanpa ada kebijakan-kebijakan baru. Sering dalam hal ini dari media disampaikan seolah-olah upaya untuk meningkatkan pendapatan kita menaikkan pajak, padahal pajaknya tetap sama, tapi enforcement dan dari sisi compliance, kepatuhan akan dirapikan, ditingkatkan. Sehingga memang bagi mereka yang mampu dan berkewajiban membayar pajak, tetap membayar pajak dengan mudah dan patuh, sementara yang tidak mampu dan yang masih lemah dibantu secara maksimal. Aksi protes mustahil terjadi saat kondisi perut kenyang, pikiran tenang dan hati yang baik-baik saja. Tidak hanya tentang pajak, rakyat butuh harga beras turun dan lapangan pekerjaan tersedia. Angka cantik pertumbuhan berbentur logika kalau situasi akar ranting justru mengering. Vicky Kuen, Tim Liputan, Kompas TV. Untuk meredam kemarahan kelas menengah atau the angry middle class yang mulai turun ke jalanan dan riuh di sosial media, Menteri Keuangan Sri Mulyani janji tidak akan menaikkan pajak tahun depan, meski program belanja pemerintah sangat banyak. Apakah ini sudah menjawab salah satu tuntutan kelas menengah? Kompas Bisnis akan tanya ke Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Sales. Selamat pagi, Mas Bima. Selamat pagi. Mas Bima, kelas menengah marah, kelas menengah Indonesia melawan lewat jalanan maupun juga di sosial media. Responnya itu adalah janji pajak tidak naik. Benarkah kelas menengah dibebani pajak yang lebih tinggi dibanding pendapatan mereka, atau ya bahasa teknisnya upah real? Ya, jadi kelas menengah ini adalah salah satu pembayar pajak yang paling patuh dan salah satu yang porsi pengeluaran pajak terhadap pengeluarannya itu besar, terutama pajak-pajak yang sifatnya regresif. Seperti misalnya pajak PPN, pertambahan nilai. Itu porsinya kelas atas dibandingkan kelas menengah secara porsi pengeluaran, itu kelas menengah jauh lebih banyak. Jadi kalau kelas menengah ya, misalnya di atas angka 700.000 kalau menurut dari BPS. Karena di bawah itu kan 600.000 ke bawah kan garis kemiskinan. Nah, artinya yang 700.000 ke atas itu dia mengeluarkan ya dari sisi penerimaan pajaknya yang dibayarkan kepada negara itu bisa mencapai lebih dari 10-15% dari total konsumsinya. Jadi itu sangat signifikan sekali. Nah, sementara itu semakin dia ke atas, semakin bracket atau kelompok yang paling atas, orang-orang kaya, itu pengeluaran dari sisi konsumsi terhadap pajaknya itu justru semakin kecil. Kenapa? Karena mereka satu mengalihkan aset ke luar negeri. Kemudian yang kedua, mereka menggunakan jasa-jasa, salah satunya konsultan pajak ya, sehingga banyak tuh terjadi tax avoidance, misinvoicing. Jadi antara invoice-nya dengan yang dicatatkan oleh pemerintah di negara tujuan dengan negara asal, misalnya di bea cukai, itu kalau yang ekspor impor sumber daya alam itu gapnya besar sekali. Nah, jadi situasi ini artinya ada ketimpangan kebijakan perpajakan. Dan ini yang kemudian tidak direspon dengan baik oleh pemerintah untuk melakukan segera reformasi perpajakan. Karena kalau dibiarkan terus, maka data menunjukkan uang yang bisa dibelanjakan setelah dikurangi dari pajak PPh 21, PPN, dan lain-lain, itu semakin turun. Ya inilah yang kita lihat dari disposable income. Pendapatan setelah dikurangi dari pajak itu semakin turun. Jadi uang yang bisa dibelanjakan oleh masyarakat semakin kecil. Jadi nggak bisa pajaknya model regresif begini. Nah, yang utak-atik sebelumnya adalah PPN. Makanya kita nggak setuju. Kenapa harus PPN? Padahal banyak cara lain tanpa menaikkan tarif pajak, iya. Tapi cara lain untuk memperluas basis pajaknya dan kepatuhan. Oke, kelas menengah justru dihantam pajaknya lebih tinggi dibandingkan yang kelas atas. Artinya gini, ketika terjadi kemarahan kelas menengah, cara meredamnya adalah Menteri Sri Mulyani janji pajak nggak naik. Sudahkah ini bisa menjawab tuntutan demonstran 17+8? Kalau kita lihat kan salah satu tuntutan dalam 1 tahun atau jangka panjangnya adalah rencana reformasi perpajakan yang lebih adil. Sudah menjawab ini kah, Mas Bima?
Saya kira belum sepenuhnya. Seharusnya begini, kalau misalnya ingin agar penerimaan negaranya naik, karena memang kita butuh penerimaan pajak untuk menutup defisit anggaran. Di situ ada perlindungan sosial dan lain-lainnya. Asalkan pajaknya nggak digunakan untuk tunjangan-tunjangan pejabat yang boros, kan begitu. Itu kan tuntutan utamanya. Tapi ada cara, kalaupun ada pajak baru, maka pajaknya adalah pajak yang disasar pada kelompok 20% yang paling atas. Jadi bukan menyasar kelompok menengah. Nah ini apa? Salah satunya adalah ada pajak kekayaan atau wealth tax. Nah ini kan dorongan dari OECD, dorongan dari G20, di PBB juga sedang dibahas soal itu. Artinya kalau ada pajak kekayaan, pemerintah bisa dapat penerimaan yang lebih banyak, 81 triliun rupiah sekali penerapan, kemudian tidak menghambat daya beli masyarakat khususnya di kelompok menengah dan ke bawah. Nah, selain itu juga tadi masalah kepatuhan. Jadi ada data nih kita temukan ya, ini buka-bukaan aja. Data ekspor batu bara, data ekspor sawit, data ekspor nikel, data ekspor olahan hasil hutan. Itu datanya banyak yang nggak cocok antara data bea cukai dengan data di negara tujuan ekspor. Nah ini kalau dicek satu persatu kenapa bisa nggak cocok? Salah satunya ada praktek-praktek invoice-nya nggak sama, dokumennya nggak sama. Berarti kan ada pengeluaran bea keluar yang harusnya masuk kantong negara Indonesia, itu menjadi menguap begitu saja. Dari situ tuh saya percaya bukan 300 triliun. Itu angkanya lebih besar daripada 300 triliun rupiah penegakan di sektor sumber daya alam tanpa ada kenaikan tarif pajak baru. Tapi kalau kepatuhannya disasar pada pedagang eceran, ini kita nggak bisa terima. Kepatuhannya pada UMKM kita nggak bisa terima. Kenapa? Karena UMKM itu pajaknya sudah dihitung omset, kondisi sekarang tekanan daya beli itu yang paling terasa adalah pada pelaku UMKM. Buat apa misalnya sampai beberapa daerah ada CCTV di warung, kayak nggak percaya aja gitu kan sama pedagang eceran dan UMKM. Kemudian warung-warung makan yang ada di daerah, itu nggak kreatif cara-cara itu. Jadi bukan itu caranya, tapi kepatuhan dan perluasan basis pajak. Oke, menarik soal bagaimana membahas compliance atau kepatuhan, tapi nanti kita lanjutkan kembali. Mas Bima dan Saudara tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Lanjutkan kembali, kita bermain hitung-hitungan nih, tidak ada kenaikan pajak di saat penerimaan pajak ditargetkan naik 13%. Nah gimana merasionalisasi ini meski hintnya adalah yang dikejar sama Menteri Keuangan adalah kepatuhan pajak dan juga penegakan aturan alias reinforcement? Iya, yang jelas rasio pajak tidak mengalami perbaikan kurang lebih dalam 10 tahun terakhir. Meskipun sudah ada beberapa kali tax amnesty. Artinya tanpa ada cara-cara yang baru 2026, maka rasio pajaknya kan nggak berubah tuh 10-11%. 12% aja hampir sulit. Jadi bagaimana nih cari pendapatan negara tanpa merubah itu? Nah ini ada perspektif yang berbeda memang. Jadi perspektifnya Kementerian Keuangan adalah memajaki underground ekonomi yang didefinisikan sebagai underground ekonomi. Ini dalam beberapa penjelasan, ini lebih ke arah UMKM yang dianggap belum patuh dalam pajak. Itu yang didefinisikan underground ekonomi. Kalau kita beda, underground ekonomi itu yang maksudnya adalah contoh, insentif-insentif pajak yang ternyata tidak berdampak pada lapangan kerja, tapi keuntungan dari perusahaan yang sudah diberikan insentif itu dilarikan ke luar negeri. Itu underground. Itu ekonomi bawah tanah, akhirnya jadi nggak transparan semua. Jadi hanya dari penataan insentif pajak, Indonesia bisa mendapatkan 137 triliun, itu kalau dibenahi. Nggak boleh ada manipulasi laporan keuangan. Karena ini kejadian, perusahaan-perusahaan penanaman modal asing untuk mendapatkan insentif pajak, itu dimasak laporan keuangannya. Bahkan ada yang terlihat rugi dalam beberapa tahun. Nah itu harus ditegakkan aturan itu. Nggak boleh dapat insentif tax holiday, tax allowance. Apalagi kalau klaim-klaim serapan tenaga kerjanya kecil. Nah, underground ekonomi lainnya yang harusnya dikejar tanpa ada kenaikan tarif pajak. Apalagi salah satunya adalah transaksi-transaksi yang terkait tambang, terkait sawit, terkait olahan hilirisasi nikel. Yang ternyata banyak bodongnya, banyak yang nggak sesuai dengan dokumen tadi. Itulah underground ekonomi. Tapi kalau pemerintah dalam nota keuangan sudah mau mengejar perdagangan eceran, ini artinya apa? Berburu di kebun binatang yang akan
jadi korban siapa? Yang jadi korban kelas menengah lagi. Jadi kelas menengah hari ini marah, pelaku usaha UMKM-nya marah, dijawabnya dengan apa? Dengan kalian harus lebih banyak bayar pajak di 2026. Nah, ini di mana keadilan fiskalnya? Itu belum bisa menjawab itu. Jadi strategi-strategi pemerintah Cortex-nya belum berhasil. Cortex-nya masih bermasalah. Perpaduan NIK dengan NPWP juga mana progresnya? Dan satu lagi adalah pemerintah 2 kali melakukan tax amnesty. Datanya mana? Artinya dari tax amnesty, dari pertukaran informasi antar negara, pajak-pajak itu data tuh banyak sekali. Jadi kita khawatir di Kementerian Keuangan itu bukan kekurangan data, tapi kebingungan dalam melakukan penelusuran data tadi dicocokkan dengan SPT, data tadi dicocokkan dengan transaksi keuangan dan lain-lain. Jadi data itu banyak sekali, Mbak. Nah, kenapa harus mencari yang baru lagi kan gitu kira-kira? Kalau misalnya data yang kemarin harusnya jadi sumber kepatuhan ke depan. Oke, ini kayaknya ada mismatch perspektif jadinya karena sasarannya kok kayaknya beda antara yang diharapkan oleh masyarakat dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Mas Bima, APBN ini kan sangat bergantung pada penerimaan negara. Gimana sih sebetulnya kondisi perpajak Indonesia saat daya belinya tertekan dan dominasinya pekerjanya sekarang informal? Iya, artinya memang nggak berkualitas. Jadi ada pandangan juga bahwa kalau pajaknya itu ingin naik, rasio pajaknya ingin naik, berarti kan PDB-nya juga harus dinaikkan. Tapi di satu sisi formalisasi lapangan kerjanya juga naik. Karena yang patuh membayar dan nggak usah diminta lah itu dipotong langsung dari gaji bulanan itu adalah pekerja-pekerja di sektor formal. Nah sekarang faktanya terjadi deindustrialisasi secara prematur. Jadi porsi lapangan kerja, porsi industri manufaktur terhadap ekonominya itu melemah. Kita tuh yang harus dicermati dan harus segera diubah. Industri manufaktur tuh menyumbang 30%, sebelumnya 30% terhadap penerimaan pajak. Jadi lebih dari sepertiga ya, kira-kira sepertiga total penerimaan pajak itu dari industri formal, industri manufaktur. Nah sekarang itu terus turun Mbak, sekarang itu ada di kisaran 28-27% terhadap total penerimaan pajak. Ini ada apa? Jadi kalau mau naikkan rasio pajak, maka balik lagi kepada formula yang utama, yaitu mendorong industrialisasi. Nah sekarang hilirisasi nggak sama dengan industrialisasi. Kemudian e-commerce juga nggak sama dengan industrialisasi, karena barang-barangnya adalah bukan barang industri lokal, tapi barang-barang impor. Nah itu semua kalau diperbaiki, maka kita bisa mendapatkan rasio pajak yang lebih berkualitas. Jadi nah sekarang ini kan menggemukkan bagaimana caranya menggemukkan ayamnya kan kira-kira gitu, atau menggemukkan dombanya, itu yang harus jadi PR. Baru kemudian kalau sudah gemuk dan lain-lain, dia akan menyumbang susu, menyumbang daging dan lain-lain. Nah ini kira-kira masih kecil, tapi sudah diminta, ayo mana dagingnya, ayo mana telurnya, ayo mana susunya. Nah itulah yang terjadi dalam dinamika perpajakan. Jadi nggak menjawab persoalan untuk mencari pajak yang tepat sasaran, pajak yang tidak mengganggu ekonomi. Gitu, itu salah satu soal. Oke, berarti kami tangkapnya begini, sebetulnya yang harus didorong adalah tidak semata-mata hilirisasi, tapi juga industrialisasinya itu, dan juga tentunya ini kan juga bisa membawa ke lapangan pekerjaan. Jadi Mas Bima, ada nggak rekomendasi tentang perluasan pajak tanpa mengganggu daya beli dan UMKM? Misalnya tadi sempat disinggung juga soal apa sih yang bisa dioptimalkan dari sektor sumber daya alam? Ya, salah satunya adalah kita mendorong adanya peninjauan ulang seluruh insentif pajak. Jadi belanja perpajakan itu tahun ini saja 530 triliun rupiah. Ada 137 triliun, sebagian itu masuk ke kawasan hilirisasi yang pengawasan transparansi dan partisipasi publiknya itu kecil. Nah kita minta itu dievaluasi ulang. Kemudian ada lagi soal pajak yang terkait dengan produksi batubara, itu 66,5 triliun. Kemudian ada lagi pajak penghilangan keanekaragaman hayati karena sumber daya alamnya dikeruk, tapi ada dampak lingkungan, itu bisa jadi objek pajak. 48,6 triliun tadi ya. Dan salah satunya lagi yang sedang kita kejar adalah bagaimana mencocokkan semua data ekspor impor sumber daya alam itu dengan data di negara tujuan ekspor atau impornya. Karena kalau HS code yang sama tapi terjadi perbedaan yang mencolok,
maka itu bisa terindikasi ada misinvoicing, underinvoicing, atau manipulasi dokumen ekspor dan impor. Penegakan itu saja itu sudah cukup besar, apalagi kalau sampai membereskan lahan-lahan sawit yang masuk kawasan hutan lindung misalnya. Itu juga salah satu bentuk mencari penerimaan negara tanpa menaikkan tarif pajak bagi kelas menengah. Oke, lagi-lagi kuncinya adalah evaluasi, tidak hanya mengejar tadi kepatuhan ataupun juga penegakan. Mas Bima, ini sebetulnya di luar penerimaan negara, tapi tentunya masih berkaitan dengan pejabat yang ditugaskan mengelola APBN. Waktu aksi demo kemarin, ini kan rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani jadi target massa. Meski kita nggak tahu ya massa yang mana ini. Dengan pengelolaan APBN rumit, penuh resiko, intervensi politik, gimana negara bisa bertanggung jawab menjamin keamanan eksekutifnya, gimana Menko bisa kerja ibaratnya ya kalau nggak ada jaminan keselamatan. Iya, saya juga bingung karena di dunia ini di semua negara tidak ada satupun kejadian ya akhir-akhir ini dalam 10 tahun terakhir lah rumah Menteri Keuangan itu jadi sasaran amuk massa. Itu nggak pernah ada historinya, terutama dalam konteks Indonesia. Semarah-marahnya publik itu paling mentok dia aksinya kan di DPR, aksinya di depan Istana Negara. Tapi kali ini berarti kan ada anomali. Anomali apa? Bahwa posisi Menteri Keuangan yang penuh resiko, posisi Menteri Keuangan yang oke, ada blundernya, tapi bagaimanapun juga Menteri Keuangan ini sebenarnya RI2. Saya bisa bilang Menteri Keuangan adalah RI2. Dia harus dilindungi dan dijaga oleh Presiden dengan semua kekuatan. Karena ini reputasi dari investor, reputasi dari pelaku usaha, investor asing yang mau masuk, kredit rating juga atau pemeringkat utang, lembaga internasional mitra itu sekarang melihat ini gimana ya Indonesia ada rumah Menteri Keuangan itu dijarah. Berarti ini seolah Menteri Keuangan itu dibiarkan untuk menjadi korban dari masa yang marah. Itu nggak boleh gitu ya. Jadi semua eksekutif pembantu ini kan masalah keamanan, masalah security ya. Dan saya kira ini tekanan ke depan dari pengelolaan APBN terutama makin berat, maka nggak boleh lagi ada kejadian di mana keamanan dari pembantu presiden khususnya Menteri Keuangan itu menjadi bukan prioritas. Ini kita juga cukup kecewa dengan kejadian kemarin. Oke, kalau gitu Mas Bima artinya gini, ini bisa mempengaruhi nggak cara pandang, termasuk juga bagaimana dunia luar begitu, bagaimana di luar negeri melihat Indonesia terkait dengan keamanan kok bisa-bisanya begitu, misalnya rumah Menkyu begitu akhirnya menjadi sasaran dari masa aksi. Ini juga akan berdampak pada bagaimana investasi nggak ke depannya? Iya tentunya ya. Jadi kan kalau rumah Menteri Keuangan saja diserang, dijarah begitu, apa jaminan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia? Apalagi investor nanam modalnya untuk 30 tahun ke depan, untuk 40 tahun ke depan. Nah ini kan masuk pada masalah daya saing. Daya saing itu salah satunya adalah stabilitas politik dan salah satu masalah daya saing adalah soal masalah faktor keamanan. Keamanan bagi siapa? Bagi seluruh warga negara. Bukan hanya menteri tapi juga seluruh warga negara. Jadi kejadian kemarin harapannya adalah kejadian terakhir. Nggak boleh terulang lagi. Karena itu menjadi citra yang sangat buruk bagi dunia internasional juga. Oke, cukupkah itu untuk bisa pemerintah bisa mengeskalasi apa yang jadi permintaan dari masyarakat, Mas Bima, termasuk soal ekonomi tadi, soal bagaimana reformasi perpajakan? Iya, ada api kan berarti ada sekam yang memang terbakar gitu. Jadi artinya masalah fundamental dari tuntutan masyarakat. Ada 17+8. Ini salah satunya Selyos juga terlibat ya di situ untuk merumuskan bersama soal masalah reformasi perpajakannya bersama dengan teman-teman lainnya. Jadi artinya ini adalah tuntutan-tuntutan publik yang harus segera diselesaikan dengan tenggat waktu yang jelas dari pemerintah dan transparan prosesnya. Kenapa? Karena tuntutan publik ini hari ini beda dengan reformasi di korupsi, beda dengan omnibus cipta kerja. Bedanya apa? Kalau dulu orang tuh harus ngelihat draft RUU-nya dulu, baru kemudian bisa mengkritisi. Hari ini nggak perlu. Hari ini masalah ekonomi fundamentalnya itu ada di depan mata. Nah jadi ini waktu yang tepat, momentum yang tepat untuk melakukan reformasi, khususnya reformasi perpajakan. Karena selama itu tidak diselesaikan, maka masyarakat terus akan bergejolak menuntut hak-haknya dan perubahan yang signifikan.
Oke, harapannya sih tuntutan 17+8 ini tidak dipandang sebagai tuntutan kosong aja, tapi ini justru jadi gambaran bahwa kelas menengah ini semakin terjepit, termasuk juga dengan bagaimana tadi pajak yang tinggi kayaknya bukan semata-mata nggak naikin pajak, tapi solusinya adalah bagaimana evaluasi, perbaikan, dan juga atur sasaran pajaknya supaya tidak ada lagi ketimpangan perpajakan. Terima kasih Direktur Eksekutif Selios Mas Bima Yudhistira sudah bersama di Kompas Bisnis.